Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, ada kabar duka Indonesia kehilangan putra terbaiknya. Bukan di tanah air, bukan di medan biasa, tapi di tanah konflik. Saat ia sedang menjalankan amanah dunia, amanah global membawa nama Indonesia, membawa misi kemanusiaan. Farizal Ramadan, seorang prajurit TNI anggota Unifil, gugur hari Ahad 29 Maret. Insya Allah syahid setelah dirinya dihantam oleh serangan artileri Zionis Israel di tanah Lebanon. Dan bukan hanya beliau, ada 3 prajurit lainnya yang juga terluka parah dalam serangan yang sama. Teman-teman, kita mungkin hanya bisa berkata satu kata untuk beliau: selamat. Ya, selamat karena insya Allah beliau tidak mati. Insya Allah beliau hidup di sisi Rabbnya. Beliau pergi dalam kondisi yang kita semua impikan dan kita semua dambakan. Beliau pergi sebagai seorang syahid. Insya Allah Ta'ala, wala nuzakirallah ahada. Pahala ribatnya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Masuk surga tanpa hisab, insya Allah. Teman-teman, dengar baik-baik hadis sahih dari Anas bin Malik, tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada satu orang beriman pun yang masuk surga lalu ingin kembali ke dunia karena dia sudah melihat kenikmatan yang Allah berikan, kecuali seorang yang syahid. Ia meminta kepada Allah untuk kembali ke dunia dan merasakan lagi momen ketika ia terbunuh syahid. Saking beliau merasakan nikmat momen syahid tersebut. Allahu Akbar. Artinya apa, teman-teman? Apa yang kita tangisi hari ini justru adalah sesuatu yang dirindukan oleh seorang syahid. Tapi ingat, sebagai bangsa, sebagai negara, kita tidak boleh diam. Darah Farizal bukanlah darah biasa. Itu adalah darah prajurit. Itu adalah darah penjaga perdamaian dunia. Itu adalah darah anak bangsa. Dan hari ini, darah itu ditumpahkan secara keji, secara biadab oleh Zionis Israel yang tidak memandang bulu dan tidak melihat siapapun di depannya. Membunuh tanpa rasa takut, tanpa rasa hormat, dan dilakukan di depan dunia internasional. Maka saya bertanya, gimana sikap negara ini? Apakah kita akan diam? Apakah kita hanya akan mengirim bela sungkawa? Apakah kita hanya akan tunduk kalau hari ini satu prajurit kita dibunuh di bawah bendera PBB dan kita tetap diam? Lalu di mana harga diri kita sebagai bangsa? Untuk pemerintah Indonesia ini bukan sekedar insiden. Ini adalah ujian. Ini adalah ujian kedaulatan. Jika tidak ada langkah tegas, jika tidak ada sikap keras, maka dunia akan tahu bahwa nyawa rakyat Indonesia bisa dibayar dengan diamnya pemimpin bangsa ini. Buktikan bahwa kita bukan bangsa lemah. Buktikan bahwa kita bukan bangsa yang bisa diinjak-injak martabat dan harkat kita. Kita bukan bangsa yang menjadi kacung, apalagi kacung Amerika, atau lebih buruk, kacung Israel. Na'udzubillah min dzalik. Farizal telah gugur, tapi jangan biarkan kehormatan bangsa ini ikut dikubur bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam waktu hanya 2 hari, 3 prajurit terbaik bangsa kita gugur syahid, dibunuh oleh kebiadaban Zionis Israel. Pertanyaannya sekarang sederhana, Pak Presiden, masihkah kita akan berbicara tentang menjamin keamanan Israel? Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Sementara mereka bahkan tidak bersedia, tidak ada niat untuk menjamin keamanan pasukan perdamaian PBB dari Indonesia. Bagi saya ini bukan sekedar tragedi, ini adalah sebuah penghinaan. Setelah membunuh putra-putra terbaik bangsa kita di Lebanon secara biadab dan secara jahat, apa respon Israel? Tidak ada. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada klarifikasi, dan tidak ada pertanggungjawaban. Seolah-olah nyawa prajurit Indonesia itu tidak ada harganya. Dan pola ini bukan pola baru, Pak. Ini adalah wajah yang sama yang telah membantai puluhan ribu warga Gaza tanpa rasa bersalah. Pak Presiden, ini bukan lagi soal diplomasi basa-basi. Ini soal harga diri bangsa Indonesia. Maka sudah saatnya arah pernyataan kita harus direvisi. Bukan Israel ternyata yang memerlukan dari kita jaminan keamanannya. Justru dunia, termasuk Indonesia, yang harus dijamin keamanannya dari kejahatan rezim Zionis Israel dan sekutunya. Jika kita serius menjaga wibawa dan martabat bangsa, maka langkah-langkah tegas harus dipertimbangkan. Evaluasi total hubungan diplomatik dengan pihak-pihak yang jelas mendukung agresi dan kolonial Zionis Israel. Tinjau keberadaan dan aktivitas perusahaan-perusahaan Indonesia yang terafiliasi dengan kepentingan Israel. Cabut izinnya, Pak. Ketiga,
sweeping para turis Zionis yang masuk menggunakan paspor ganda. Usir, jangan terima mereka. Ini bukan ekstremisme, ini bukan premanisme, ini bukan terorisme, ini adalah sikap tegas sebuah bangsa yang tidak rela darah anak-anaknya dianggap murah dan nyawa dipermainkan layaknya salah tak berharga. Karena jika hari ini kita diam, maka besok bukan hanya prajurit kita yang kehilangan nyawa, tapi juga harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Teman-teman, sekarang saya lagi ada di Desa Daisah. Di sini juga menjadi arena pertempuran sangat dahsyat antara tentara Zionis melawan para pejuang di Lebanon Selatan. Dan kalian tahu di sini banyak orang Indonesia karena di sini adalah Unifil. Kita akan bertemu dengan para pejuang-pejuang Indonesia di sini. Assalamualaikum. Masya Allah. Keren banget terpujang kita nih. Sehat? Dari mana dia? Set dah. Aduh, jauh-jauh ke sini. Masya Allah. Sehat ya? Luar biasa nih. Para pahlawan-pahlawan kita. Gimana? Semangat terus? Terus Garuda pokoknya. Masya Allah. Ya. Ini udah berapa tahun di sini, Mas? Udah mau 1 tahun sebentar lagi. Masya Allah, luar biasa. Berarti ketika gempuran antum di sini ya? Ya, pasti. Kita sudah di sini. Alhamdulillah. Dari mulai awal sampai ceasefire kita di sini. Ya, 2 bulan lagi lah kita pulang. Gimana? Betah di sini ya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Teman-teman, kita doakan kesehatan ya dan keberkahan untuk mereka semua. Amin. Antum di sini, antum sedang ribat. Antum tahu apa itu ribat? Ribat itu dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, ribatu yaumin wa lailah khairun min qiyami syahrin wa qiyamihi. Ribat menjaga perbatasan dari serangan musuh. Itu pahalanya 1 hari 1 malam itu lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat tahajud sebulan. Itu 1 hari 1 malam ya. Antum udah berapa tahun? Ada hampir setahun ya? Sudah mau setahun. Masya Allah, iri sekali. Jadi niatnya itu tidak hanya niat sebagai pasukan perlindungan atau keamanan, tapi niat untuk ribat. Ya, Masya Allah, keren banget. Ya, ibadah, itu intinya. Dan kita di bumi Syam, di bumi yang Allah berkahi. Masya Allah, jadi ini sebuah keuntungan besar buat antum semua ini. Ini adalah kecemburuan bagi kami. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Di sini udah ya sehat semua, alhamdulillah. Sampai NBC pulang lengkap, sehat semua, ketemu keluarga lagi. Iya, ya semoga teman-teman ini bisa kembali ke Indonesia dalam kondisi sehat, selamat ya. Amin amin. Untuk keluarganya, kami warga Indonesia mendukung antum semua, mendoakan antum semua. Antum adalah kebanggaan bagi warga Indonesia dan dunia.